slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. Marc Marquez menunjukkan penampilan gemilangnya dalam balapan MotoGP di Circuit of the Americas, COTA, pekan kemarin. Marquez memimpin balapan dengan aksi yang hebat. Namun, nasib berkata lain ketika masalah tiba-tiba muncul. Dalam momen yang mengejutkan, Marquez harus menyerahkan posisi pertamanya dan harus puas berakhir di gravel setelah terjatuh dari motornya. Penyebabnya ternyata adalah masalah pada sistem rem motornya, yang mengakibatkan Marquez kehilangan kendali dan akhirnya terjatuh. Kepala kru dan seluruh tim Gresini Ducati tentu merasa kecewa dengan insiden ini. Mereka telah bekerja keras untuk mempersiapkan motor dan strategi balap, dan melihat Marquez memimpin balapan, merupakan suatu pencapaian besar bagi tim. Namun, ketika masalah teknis tiba-tiba muncul, semua itu berubah menjadi kekecewaan yang mendalam. Saya terpukul dengan apa yang terjadi dengan Marc, ungkap Frankie Charchedi, kepala kru Marc Marquez. Memimpin sepanjang balapan dengan masalah yang dialaminya sungguh luar biasa. Kami sudah menemukan kecepatan yang kami perlukan dalam sprint, namun masalah yang tidak menguntungkan terjadi dalam perlombaan yang akan kami pelajari dan selesaikan, sambung Frankie. Bagi Marquez sendiri, kekecewaan juga tidak bisa disembunyikan. Meskipun menunjukkan performa luar biasa dan mengendalikan balapan dengan baik, tetapi terjatuh karena masalah teknis adalah sesuatu yang sulit diterima bagi seorang pembalap sekelasnya. Namun, Marquez juga menunjukkan sikap yang kuat dan tekad untuk bangkit kembali dari kejadian ini. Selain itu, bos Ducati juga menganalisis bahwa Marc Marquez kehilangan cengkraman ban depan. Dalam hal ini mutlak kesalahan Marc Marquez yang terlalu overpower. Marc diduga kehilangan keseimbangan ketika memimpin balapan dan memasuki tikungan 11. Dia menyatakan bahwa, di sana tampak baik-baik saja, namun ketika masuk tikungan 11, rasanya saya kehilangan cengkraman ban depan, saya mengerem terlambat, namun sudut kemiringan tak bisa dikendalikan, alhasil crash yang saya dapatkan. Marquez, runner-up di bawah Maverick Vinales pada Saturday Sprint, kembali menjadi pebalap GP23 teratas hingga mengalami kecelakaan. Pembalap 93 kini merosot ke posisi ke-8 dalam kejuaraan dunia, 44 poin dari Jorge Martin, yang finish di posisi keempat pada hari Minggu. Pembalap Gresini Racing, Marc Marquez berakhir apes di MotoGP Amerika 2024. Marc Marquez sejatinya tampil baik di awal sesi balapan MotoGP Amerika 2024. Pembalap Gresini Racing ini bersaing di barisan depan. Namun nasib kurang baik terjadi padanya, saat akhirnya berhasil menjadi pembalap terdepan, Marc Marquez justru mengalami kecelakaan. Motornya terjatuh dan tergelincir keluar lintasan bersama dirinya. Akibat insiden itu, Marc Marquez tak bisa menyelesaikan balapan dan kehilangan kesempatan untuk meraih kemenangan pertamanya musim ini. Usai kegagalan tersebut, Marquez mengakui bahwa masalah di bagian depan motor menjadi faktor utama insiden yang dialaminya. Saya sangat kesulitan dengan rem depan. Karena alasan itu, saya berkata, oke, coba pimpin balapan dan kita lihat apakah ini membaik. Namun ketika saya tiba di tikungan 11, saya kembali merasakan hal yang tidak enak dan harus mengerem 3-4 kali. Itulah mengapa saya meningkatkan kecepatan dan kehilangan posisi terdepan, tutur Marc Marquez. Meski pada akhirnya gagal menyelesaikan balapan, Marquez mengakui tetap senang karena merasa telah meningkat pekan ini. Namun terlepas dari itu, perasaan saya sepanjang akhir pekan sangat baik. Kami terus berkembang, di sesi pemanasan kami melakukan perubahan yang juga membantu saya, jadi saya senang, lanjutnya. Marquez pun kini optimis menjalani seri berikutnya yakni MotoGP Spanyol di sirkuit Jerez. Ia yakin selangkah demi selangkah mulai kembali ke level terbaiknya. Sekarang kami pergi ke Jerez, kami akan meningkat dan mari kita lihat apa yang bisa kami lakukan di sana. Selangkah demi selangkah, kami lebih dekat ke para pembalap teratas, tambah Marquez. I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up.
Bos Ducati, Claudio Domenicali makin kegirangan usai melihat apa yang ditunjukkan Marc Marquez pada MotoGP Amerika 2024. Sepanjang pekan di Austin tersebut, The Baby Alien tampil cukup solid. Starting grid ketiga membuat juara dunia 8 kali itu berpeluang besar amankan podium. Namun, Marquez malah terjatuh saat balapan menyisakan 10 putaran. Kecelakaan ini kian menyakitkan sebab dia sedang memimpin balapan. Menariknya, kakak dari Alex Marquez tersebut tetap mendapatkan pujian selangit. Bukan kaleng-kaleng, pujian itu datang dari bos Ducati, Domenicali. Menurutnya Marquez menunjukkan bahwa perbedaan sepeda motor GP23 dan GP24 tidak terlalu jomplang. Marc membuktikan bahwa dia masih dalam kondisi terbaiknya, ucap Domenicali, dilansir juara.net dari Motosan S. Dia membuat kesalahan. Perlu diketahui bahwa dia menggunakan sepeda motor GP23. Performa yang dia tunjukkan harus dikaitkan dengan pengguna sepeda motor yang sama. Sekarang, perbedaan antara sepeda motor GP23 dan GP24 lebih kecil ketimbang yang terjadi di masa lalu, sambungnya. Pujian Domenicali tidak berhenti sampai di situ saja. Si bos Ducati mengaku sangat senang dengan kedatangan Marquez ke timnya. Marc punya karir yang bagus, tuturnya. Dia berusaha dengan sangat keras. Bertahan di tempatnya berada mungkin adalah pilihan yang aman. Dia mengambil risiko yang besar dengan pilihan tersebut. Dari sudut pandang olahraga, langkah tersebut layak diapresiasi. Perform yang dia tunjukkan di Austin sungguh luar biasa. Apalagi dia terjatuh saat sedang memimpin balapan. Pada akhirnya, ini adalah dunia balapan. Yang jelas saya senang dia bergabung bersama kami, tambah Domenicali. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Marc Marquez jelaskan penyebab kecelakaan di Austin. Ternyata begini. Saat saya tiba di tikungan 11, saya merasakan feeling buruk lagi dengan remnya. Marc Marquez menjelaskan kecelakaannya tepat setelah memimpin Grand Prix Amerika. Saat Marc Marquez memimpin balapan untuk pertama kalinya sebagai pembalap Gresini Ducati di pertengahan MotoGP Amerika, kemenangan ke-8 di COTA tampaknya akan terjadi. Tapi beberapa saat kemudian juara dunia 8 kali itu terjatuh setelah kehilangan bagian depan motor di tikungan 11. Kita perlu mengambil sisi positifnya. Kami bertarung di grup teratas, kami mencoba memimpin balapan. Namun sayangnya, feeling hari ini bukan yang terbaik, kata Marquez sebelum mengungkapkan bahwa masalah rem depan memaksanya untuk memompa tuas berkali-kali saat memasuki tikungan yang membuatnya tersingkir. Saya sangat kesulitan dengan rem depan. Oleh karena itu, saya berkata, oke, cobalah untuk memimpin perlombaan dan mari kita lihat apakah ada kemajuan. Namun sesampainya di tikungan 11, feeling tidak enak itu kembali saya rasakan dan perlu mengerem 3-4 kali. Itu sebabnya saya meningkatkan kecepatan dan kehilangan bagian depan. Tapi terlepas dari itu, feeling sepanjang akhir pekan bagus. Kami terus berkembang, saat warm up kami melakukan perubahan yang juga membantu saya, jadi saya senang. Marquez terlibat dalam beberapa kontak sampai saat itu, kehilangan si depot dari kontak awal dengan Jack Miller, kemudian kontak dengan Jorge Martin saat berusaha merebut posisi teratas. Apakah Marquez dapat membendung Maverick Vinales, yang bangkit dari posisi ke-11 menuju kemenangan? Jika dia tidak terjatuh, mustahil untuk dikatakan. Tapi pembalap 31 tahun itu mengakui, kecepatannya tetap ada, setelah pulih 2 kali. Sayangnya di tikungan pertama, saya melebar, karena kontak antara pebalap lain, dan banyak pebalap yang menyalip saya. Kemudian saya pulih 2 kali, kata Marquez. Saya pulih 1 kali, tetapi kemudian saya harus memperlambat kecepatan agar tidak mengenai Martin. Dan kemudian Bagnaia menyusulku lagi. Lalu aku kembali lagi. Jadi kecepatannya ada, levelnya ada, dan kecepatannya ada. Ini yang paling penting. Sekarang kami berangkat ke Jerez, kami akan terus berkembang dan mari kita lihat apa yang bisa kami lakukan di sana. Selangkah demi selangkah kami semakin dekat dengan orang-orang teratas. Marquez, runner-up di bawah Maverick Vinales pada Saturday Sprint, kembali menjadi pebalap GP23 teratas hingga mengalami kecelakaan.
Pembalap nomor 93 kini merosot ke posisi ke-8 dalam kejuaraan dunia, 44 poin dari Jorge Martin, yang finish di posisi keempat pada hari Minggu. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Marc Marquez berbicara panjang lebar mengenai insiden yang dialami di MotoGP Amerika 2024 sehingga membuatnya gagal meraih poin pada sesi full race. Setelah menempati posisi runner-up pada saat sprint race, Marquez tampil cukup baik di sesi full race MotoGP Amerika 2024. Pembalap Gresini Racing itu bisa bersaing dengan pembalap-pembalap yang menghuni barisan depan seperti Maverick Vinales, Pedro Acosta, Enea Bastianini, Jorge Martin, dan Francesco Bagnaia. Malang tak dapat ditolak, nahas menimpa pembalap 31 tahun itu ketika sedang memimpin di lap ke-11. Marquez terjatuh di saat pembalap lain terlibat persaingan sengit hingga finish. Menyakitkan bagi saya, karena hari ini saya bisa tampil cepat, ada gairah dan ada hal-hal kecil lain yang bisa ditemui pada hari Minggu. Saat saya membuat kesalahan saya mengatakannya, dan hari ini saya memiliki beberapa masalah dengan rem depan, tutur Marquez kepada AS. Meski demikian, saya memiliki kecepatan lebih dari yang lain, dan itulah mengapa saya mencoba memimpin balapan, untuk melihat apakah saya bisa merasakan itu dengan masalah rem depan, tetapi ternyata tidak mungkin dan saya terjatuh karena rem depan. Ketika saya jatuh, saya mengatakannya, tetapi hari ini ada masalah yang tidak terduga, ujarnya menjelaskan. Ketika ditanya lebih lanjut soal permasalahan rem depan, Marquez menerangkan bakal menyelidikinya lebih lanjut bersama tim. Kami harus menginvestigasinya. Tim akan bekerja untuk mencari tahu. Ini juga merupakan hal yang harus dilakukan ketika Anda memulai sebuah proyek baru, masalah-masalah muncul. Seorang pembalap akan lebih suka mengerem dengan cara yang berbeda dibanding pembalap lain, kata Marquez. Marquez berharap solusi akan muncul setelah ia memaparkan fakta yang ada dan bisa mendukung performa yang lebih baik pada balapan yang akan datang. Bagi saya yang terpenting adalah saya fokus ke diri saya sendiri, apakah ada alasan atas insiden jatuh hari ini. Kami tahu kemana tujuan kami kompetitif dan kami menemukan alasan untuk segalanya dan kami bisa menyelesaikannya, terangnya. Ketika ada alasannya, kami telah menemukan solusi untuk semuanya. Saya percaya kami akan menemukan solusinya, karena itu adalah hal yang spesifik, tukas Marquez. Pembalap Gresini Racing itu melorot ke posisi 8 di klasemen pembalap dengan 36 poin. Marquez sudah 2 kali gagal meraih poin di sesi full race. Sebelum jatuh di MotoGP Amerika 2024, Marquez hanya finish ke-16 di MotoGP Portugal. Sementara di seri pembuka musim ini, Marquez tampil menjanjikan dengan finish keempat di full race MotoGP Qatar. For the fakeness, if you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up.